Halo teman-teman, katedral bukan hanya sekadar keajaiban arsitektur yang mencolok dalam sejarah keagamaan, tetapi juga dalam sejarah global. Katedral-katedral ini adalah mahakarya yang menceritakan kisah-kisah budaya, berbagai era, serta hakikat aspirasi manusia. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 katedral paling mengesankan di dunia. Perjalanan kita dimulai di jantung Prancis, di kota kuno Chartres. Di sini, menjulang di atas pedesaan yang bergelombang, berdiri sebuah mahakarya arsitektur gotik yang menjadi bukti aspirasi spiritual Eropa pada abad pertengahan. Katedral ini berasal dari era Kristen awal, tetapi bangunan yang kita lihat sekarang sebagian besar dibangun pada abad ke-12 dan ke-13. Chartres terkenal dengan inovasi arsitekturnya yang membantu mendefinisikan gaya gotik. Salah satu fitur paling mencolok adalah penggunaan penopang terbang yang ekstensif, yang memungkinkan dinding yang lebih tinggi dan jendela yang lebih besar. Fasad katedral dihiasi dengan 3 portal besar yang masing-masing dipenuhi dengan pahatan rumit yang menggambarkan adegan-adegan Alkitab. Fasad barat, yang juga dikenal sebagai portal kerajaan, terkenal dengan ukiran rinci raja dan ratu dari Perjanjian Lama, berfungsi sebagai pengingat hubungan antara gereja dan monarki dalam konteks katedral. Selain itu, langit-langit yang menjulang tinggi, ditopang oleh kolom-kolom elegan, menciptakan suasana kagum dan hormat. Salah satu aspek yang paling luar biasa dari Katedral Chartres adalah koleksi jendela kaca patri yang mengesankan, dengan lebih dari 170 jendela, menjadikannya salah satu koleksi kaca patri abad pertengahan terbesar dan terawat terbaik di dunia. Saat ini, kita melakukan perjalanan melintasi Atlantik ke metropolis yang ramai, New York City. Di tengah-tengah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan energi Manhattan yang tiada henti, berdiri sebuah katedral yang berbeda, menjadi bukti daya tarik abadi arsitektur gotik di era modern. Katedral Santo Patrick memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan kota New York dan populasi Katolik yang terus berkembang. Pembangunan katedral ini dimulai pada tahun 1858 dan secara resmi dibuka serta diresmikan pada tanggal 25 Mei 1879. Katedral Santo Patrick merupakan mahakarya arsitektur kebangkitan gotik, ditandai dengan lengkungan runcing, kubah bergaris, dan penopang terbang. Bagian luar katedral dibangun dari marmer putih, memberikan tampilan yang mencolok di latar belakang gedung pencakar langit modern Manhattan. Menara kembar yang menjulang setinggi sekitar 100 meter adalah salah satu ciri paling khas katedral ini. Menara-menara ini selesai dibangun pada tahun 1888 dan merupakan bangunan tertinggi di kota New York pada saat itu. Di dalam katedral, nave yang megah diapit oleh 14 kapel samping, masing-masing didedikasikan untuk orang suci atau peristiwa penting dalam kehidupan Kristus. Langit-langit berpola yang ditopang oleh kolom-kolom ramping menciptakan suasana yang luas, sementara jendela kaca patri besar memenuhi interior dengan cahaya berwarna, menambah nuansa spiritual. Apakah dikagumi karena kemegahan kebangkitan gotiknya atau dihormati sebagai ruang suci? Katedral Santo Patrick tetap menjadi ikon abadi yang dicintai oleh warga kota New York. Dari jantung Tuscany, kita kini menuju sebuah monumen untuk kecerdasan manusia yang menembus langit, yaitu Katedral Santa Maria del Fiore, lebih dikenal sebagai Duomo. Sebagai mercusuar Renaissance Italia, Duomo mengadopsi rasa harmoni klasik kembali ke cita-cita arsitektur Roma kuno. Pembangunan katedral ini dimulai pada 8 September 1296 dan berlangsung selama 40 tahun, hingga akhirnya selesai pada tahun 1436. Bagian luar Katedral Santa Maria del Fiore dilapisi marmer polikrom dengan nuansa hijau, merah muda, dan putih, menciptakan efek visual mencolok yang telah menjadi salah satu fitur paling dikenal di Florence. Fitur paling ikonik dari katedral ini tentu saja adalah kubahnya, yang memiliki diameter 45,5 meter dan tinggi 114,5 meter. Kubah ini adalah yang terbesar di dunia pada saat selesai dibangun, dan tetap menjadi kubah bata terbesar yang pernah ada. Bagian dalam katedral juga sama mengesankannya. Meskipun lebih sederhana dibandingkan dengan bagian luar, interiornya luas dan menginspirasi, dengan denah lantai yang menyerupai salib Latin. Salah satu fitur paling menonjol di dalam kubah adalah fresko, penghakiman terakhir, karya seni yang sangat besar yang menutupi seluruh bagian dalam kubah. Fresko ini menggambarkan pemandangan surga dan neraka dengan detail yang jelas dan intensitas dramatis. Katedral Santa Maria del Fiore lebih dari sekadar bangunan megah. Ia merupakan simbol pencapaian seni dan arsitektur Florence selama Renaissance. Selanjutnya, kita menuju ke kota bersejarah Canterbury di Inggris, di mana berdiri sebuah monumen kemegahan dan pengabdian.
Katedral Canterbury. Asal mula Katedral Canterbury dapat ditelusuri kembali ke tahun 597, menjadikannya katedral pertama di Inggris. Katedral asli telah dibangun kembali dan diperluas beberapa kali sepanjang abad. Katedral ini merupakan mahakarya arsitektur yang mencerminkan evolusi arsitektur Gotik di Inggris. Bangunan ini adalah campuran gaya Romanesque dan Gotik, di mana setiap fase konstruksi menambahkan elemen baru pada desainnya. Ujung barat katedral, yang mencakup nave dan menara barat, sebagian besar bergaya Romanesque, dengan lengkungan bundar dan dinding batu besar yang kokoh. Menara pusat Katedral Canterbury, yang dikenal sebagai Menara Lonceng Harry, selesai dibangun pada akhir abad ke-15 dan merupakan contoh yang sangat baik dari arsitektur Gotik tegak lurus. Menara ini ditandai dengan garis-garis vertikal yang elegan dan detail batu yang rumit. Ujung timur katedral, yang mencakup paduan suara, Kapel Trinity, dan Kapel Corona, adalah tempat yang menampilkan gaya Gotik awal dengan jelas. Salah satu fitur paling luar biasa dari Katedral Canterbury adalah koleksi jendela kaca patri abad pertengahan. Beberapa jendela ini berasal dari abad ke-12 dan dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari kaca patri abad pertengahan di Eropa. Dari asal-usulnya yang kuno hingga perannya sebagai pusat Anglikanisme, katedral ini telah menjadi jantung sejarah Inggris selama hampir 1.500 tahun. Selanjutnya, kita beralih ke Katedral Reims, salah satu katedral Gotik terpenting di Prancis dan simbol sejarah bangsa. Katedral ini ditahbiskan pada tahun 1275, meskipun pembangunan berlanjut selama beberapa dekade berikutnya. Katedral Reims adalah tempat penobatan hampir setiap raja Prancis dari abad ke-13 hingga Revolusi Prancis. Penobatan yang paling terkenal adalah Charles VII pada tahun 1429, yang dihadiri oleh Joan of Arc, yang memainkan peran kunci dalam kenaikannya ke tahta. Katedral Reims adalah mahakarya arsitektur Gotik tinggi, dicirikan oleh vertikalitasnya yang ringan dan detail rumit pada fasadnya. Fasad barat, khususnya, terkenal dengan pahatan yang sangat rumit dan dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam seni Gotik. Patung malaikat tersenyum di fasad barat adalah salah satu patung paling terkenal dalam seni Gotik, dengan ekspresi tenang dan gembira yang telah memikat pengunjung selama berabad-abad, menjadikannya simbol harapan selama masa-masa sulit, termasuk Perang Dunia Pertama. Bagian dalam Katedral Reims sama, mengesankannya dengan kubah yang menjulang tinggi. Nave yang luas menarik perhatian ke atas, menciptakan kesan seolah-olah kita sedang menuju surga. Ketinggian katedral ditekankan oleh kolom ramping dan lengkungan runcing yang menciptakan suasana ringan dan anggun. Paduan suara, tempat upacara penobatan berlangsung, dikelilingi oleh jendela kaca patri megah yang membanjiri ruang dengan cahaya berwarna. Katedral Reims bukan hanya sekadar bangunan, ia merupakan monumen sejarah, budaya, dan kehidupan spiritual Prancis. Selanjutnya, kita menuju Katedral Santo Stephen yang terletak di pusat kota Wina. Semua jarak di kota ini diukur dari pintu depannya, yang sering disebut sebagai jiwa kota, karena perannya yang sentral dalam sejarah dan budaya Wina. Asal-usul katedral ini berasal dari abad ke-12, ketika Wina masih merupakan sebuah kota abad pertengahan yang sederhana. Katedral Santo Stephen adalah contoh arsitektur Gotik yang menakjubkan, ditandai dengan menara-menara yang menjulang tinggi, ukiran batu yang rumit, dan interior yang luas. Desain katedral mencerminkan evolusi arsitektur dari Romanesque ke Gotik, dengan elemen-elemen dari kedua gaya terlihat di berbagai bagian bangunan. Fitur paling mencolok dari katedral ini adalah menara selatannya, yang mendominasi cakrawala Wina. Selesai dibangun pada tahun 1433, menara ini mencapai ketinggian 136 meter dan merupakan bangunan tertinggi di Wina selama berabad-abad. Di dalam katedral, pengaruh Gotik terlihat jelas pada kubah bergaris, lengkungan runcing, dan jendela kaca patri tinggi yang memenuhi ruang dengan cahaya berwarna. Altar tinggi, yang selesai pada tahun 1647 dengan gaya barok, adalah sorotan lain dari interior katedral yang megah ini. Katedral Santo Stephen menampilkan penggambaran dramatis dari peristiwa pelemparan batu, dikelilingi oleh patung-patung marmer dan detail berlapis emas. Komposer hebat Wolfgang Amadeus Mozart memiliki hubungan yang dekat dengan katedral ini. Ia menikah di sini, dua anaknya dibaptis di dalamnya, dan pemakamannya juga berlangsung di dalam temboknya. Selanjutnya, kita menuju Duomo di Milano, atau Katedral Milan, yang merupakan salah satu gereja paling megah dan ikonik di dunia. Sebagai katedral terbesar kelima di dunia, Duomo berdiri sebagai bukti signifikansi artistik,
budaya, dan agama Milan. Konstruksi katedral ini memakan waktu hampir 6 abad, dimulai pada tahun 1386 dan secara resmi berakhir pada tahun 1965. Katedral ini adalah mahakarya arsitektur gotik, ditandai dengan lengkungan runcing, kubah bergaris, penopang terbang, dan jumlah menara yang luar biasa. Katedral ini sering digambarkan sebagai hutan menara, dengan lebih dari 135 menara yang menghiasi atapnya. Setiap menara diatapi dengan patung, yang bersama-sama menciptakan siluet menakjubkan terhadap langit Milan. Interior Duomo juga sama menginspirasinya. Nave yang luas dilapisi dengan 52 pilar besar, masing-masing mewakili minggu dalam setahun, dan dapat menampung hingga 40.000 jamaah. Altar tinggi yang terletak di bawah baldachin yang megah menjadi titik fokus interior, sementara di belakangnya terdapat paduan suara dengan kios-kios kayu berukir rumit yang berasal dari abad ke-16. Atap katedral dihiasi dengan ratusan patung, termasuk patung katedral yang paling terkenal, Madonnina. Patung perunggu berlapis emas perawan Maria ini berdiri di atas menara tertinggi, yang mencapai ketinggian 108 meter, dan telah menjadi simbol kota Milan. Duomo juga telah menjadi tuan rumah beberapa peristiwa sejarah yang signifikan, termasuk penobatan Napoleon Bonaparte sebagai Raja Italia pada tahun 1805. Untuk acara ini, Napoleon memerintahkan penyelesaian fasad katedral, menjadikannya salah satu katedral tertinggi di dunia dan bangunan paling banyak dikunjungi di Italia. Katedral Cologne berdiri sebagai bukti arsitektur gotik dan sejarah yang kaya di wilayah tersebut. Pembangunan Katedral Cologne memakan waktu lebih dari 600 tahun, dimulai pada tahun 1248 dan akhirnya selesai pada tahun 1880. Katedral ini merupakan mahakarya arsitektur gotik, ditandai dengan garis-garis vertikal yang menjulang tinggi, lengkungan runcing, kubah bergaris, dan penopang terbang. Salah satu aspek paling mencolok dari katedral ini adalah fasadnya, yang didominasi oleh menara kembar. Menara-menara ini bukan hanya prestasi arsitektur, tetapi juga pencapaian rekayasa, mengingat tantangan yang dihadapi dalam membangun struktur setinggi itu pada abad ke-19. Fasad katedral dihiasi dengan patung-patung orang suci, rasul, dan tokoh agama lainnya, serta ukiran dan kerawang yang rumit, yang menambah kesan keagungan keseluruhan. Interior Katedral Cologne juga mengesankan, dengan nave yang luas membentang sepanjang 144 meter dan tinggi 43 meter. Nave ini ditopang oleh kolom-kolom besar dan memiliki jendela kaca patri yang menakjubkan, berasal dari berbagai periode, termasuk abad pertengahan, desain abad ke-19, dan modern. Salah satu fitur terpenting dari interior katedral adalah kuil tiga raja, sebuah relik berlapis emas yang konon berisi sisa-sisa 3 orang bijak. Kuil rumit ini dibuat oleh tukang emas abad pertengahan, Nicholas dari Verdun, dan merupakan salah satu relikui terbesar di dunia serta sebuah mahakarya pengerjaan logam abad pertengahan. Katedral Cologne mengalami kerusakan parah selama Perang Dunia Kedua, khususnya selama serangan bom yang menghancurkan sebagian besar kota Cologne. Namun, meskipun terkena 14 bom, katedral ini secara ajaib tetap berdiri kokoh, menjadi simbol ketahanan dan warisan budaya yang tak ternilai. Di sisi lain, Katedral Santo Basil adalah salah satu landmark paling dikenal dan ikonik di Rusia dan di seluruh dunia. Katedral ini dibangun antara tahun 1555 dan 1561 untuk memperingati kemenangan Ivan yang mengerikan atas Khanat Kazan, yang menandai perluasan wilayah Rusia serta penyebaran agama Kristen Ortodoks. Katedral Santo Basil adalah contoh mencolok dari arsitektur Rusia, yang memadukan unsur-unsur Ortodoks Rusia, Bizantium, dan bahkan pengaruh Asia menjadi suatu struktur yang unik dan harmonis. Katedral ini paling terkenal dengan 9 kubah berbentuk bawang yang berwarna cerah, masing-masing dimahkotai dengan salib berlapis emas. Kubah-kubah ini disusun di sekitar nave pusat dan melambangkan api unggun yang menjulang ke langit. Di dalam katedral, pengunjung akan menemukan labirin koridor sempit, tangga curam, dan kapel-kapel kecil, yang masing-masing dihiasi dengan lukisan dinding, ikon, dan kerajinan kayu yang rumit. Salah satu aspek paling menarik dari desain katedral adalah asimetrinya. Tidak seperti banyak gereja dan katedral lainnya, St. Basil tidak memiliki fasad tunggal yang terpadu. Sebaliknya, setiap sisi katedral menyajikan pemandangan yang berbeda dengan kubah dan dekorasi yang unik. Saat ini, Katedral Santo Basil berfungsi terutama sebagai museum.
Katedral ini disekularkan pada tahun 1929 setelah revolusi Bolshevik dan sekarang menjadi milik negara, meskipun masih sesekali menyelenggarakan layanan keagamaan, terutama pada hari raya tertentu. Sementara itu, Sagrada Familia adalah salah satu bangunan paling luar biasa di dunia, menjadi mahakarya arsitektur dan simbol Barcelona. Pembangunan basilika besar ini, yang dirancang oleh arsitek visioner Antoni Gaudi, dimulai pada tahun 1882 dan masih berlanjut hingga hari ini. Sagrada Familia adalah keajaiban arsitektur dan teknik yang memadukan gaya gotik dan Art Nouveau, dibentuk dengan gaya inovatif Gaudi. Desain basilika ini ditandai dengan penggunaan bentuk hiperboloid, paraboloid, dan bentuk geometris kompleks lainnya yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga efisien secara struktural. Fasad kelahiran, yang pertama kali diselesaikan, paling dipengaruhi oleh Gaudi dan mencerminkan cintanya pada bentuk-bentuk alami serta simbolisme religius. Fasad ini dihiasi dengan ukiran hewan, tumbuhan, dan pemandangan yang rumit dari kelahiran dan kehidupan awal Kristus. Sebaliknya, fasad sengsara yang diselesaikan jauh kemudian menyajikan penggambaran yang gamblang dan dramatis tentang penderitaan dan kematian Kristus. Gayanya yang sederhana dan bersudut dimaksudkan untuk menyampaikan kerasnya pengorbanan Kristus di dalam basilika. Visi Gaudi terus berkembang. Bagian tengah ditopang oleh hutan kolom yang bercabang seperti pohon yang menciptakan kanopi batu yang meniru hutan alami. Permainan cahaya di dalam basilika adalah fitur luar biasa lainnya, dengan jendela kaca patri yang memandikan interior dalam kaleidoskop warna. La Sagrada Familia terkenal belum selesai, bahkan setelah lebih dari 140 tahun pembangunan. Basilika ini diharapkan selesai pada tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 100 tahun wafatnya Gaudi. Meskipun penundaan mungkin akan mempercepat tanggal ini, kita baru menyentuh permukaan katedral terindah di dunia. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa saja katedral favorit Anda? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa berlangganan saluran kami untuk konten yang lebih menginspirasi. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan sampai jumpa.